Pernah gak sih kamu ngerasa hidupmu layu? Bukan karena kurang makan atau kurang cinta, tapi karena rumahmu sepi, gak ada warna, dan tiap bangun tidur yang dilihat cuma tembok, tembok, dan tembok. Nah, aku dulu juga gitu, sampai akhirnya aku ketemu sama dia, aglonema. Bukan mantan ya, ini tanaman, tapi kok ya bisa bikin hidupku berubah. Nah, piye ceritanya? Dengerin terus ya. Jadi gini ceritanya, dulu waktu pandemi aku tuh kerja dari rumah, kelihatannya enak ya, tapi lama-lama kok ya kayak orang stres. Bangun tidur langsung kerja, duduk, buka laptop, makan, boker, tidur, muter, wae ngono terus. Suasana rumahku itu loh, sepi, hambar, ora ono nyawane. Aku sampai mikir, iki omah apa ruang karantina ya? Singkat cerita, aku mulai gampang marah, pikiran kusut, bawaannya males ngapa-ngapain. Padahal aku ini orangnya dulu semangat terus loh, tapi waktu itu loyo. Nah, setelah tak pikir-pikir, ternyata penyebab utamanya sederhana, gak ada kehidupan di sekitarku. Orang Jawa bilang, omah sing resik lan urip bakal nguripi batin sing resik. Tapi waktu itu rumahku kayak museum, barang-barang anteng kabeh, ora ono sing ijo-ijo, adem-adem. Bahkan aku sempat mikir, lah ini rumah apa spreadsheet sih kok datar kabeh. Apalagi media sosial rame orang sharing soal tanaman. Temenku ada yang piara monstera, ada yang suka janda bolong. Maksudnya tanaman loh ya. Aku penasaran kok mereka bahagia banget cuma gara-gara tanaman. Aku jadi makin sadar hidupku terlalu kaku, keseharianku seperti robot, gak ada keseimbangan antara kerja sama istirahat, antara aktivitas otak dan batin, rasanya hampa. Bahkan suatu ketika aku duduk di ruang tamu sambil ngopi, terus aku ngelamun, aku tanya ke diriku sendiri, aku bahagia ora sih? Dan jawabannya ya empuk, lah kok ya menyedihkan banget sudah bunyi. Dari situ aku sadar mungkin aku butuh sesuatu yang bisa ngademin pikiranku. Sesuatu yang gak cuma fisik tapi juga spiritual. Dan jawabannya datang dari tukang tanaman keliling. Suatu pagi pas aku lagi bengong di teras, ada bapak-bapak lewat dorong gerobak tanaman. Aku langsung panggil, "Mas, mendet ijo-ijo napa mboten nggih?" Terus aku lirik dan disitulah aku pertama kali ketemu aglonema. Warnanya aduh kayak merah hijau bercak-bercak kayak batik tapi halus dan elegan. Tak tanya harganya, ternyata cukup terjangkau. Aku beli satu, tak taruh di pojok ruang tamu. Dan ruangan yang tadinya suram langsung berubah. Rasanya adem, tenang, seger, seperti ada makhluk hidup yang ngajak aku ngobrol tanpa kata-kata. Dari situ aku mulai belajar cara nyiram yang benar, ojo kebanyakan air nanti busuk, cara milih pot yang pas. Tak kasih nama si Menik, yang singkatannya adalah si manis yang cantik. Setiap pagi aku nyapa Menik dan anehnya setiap tak sapa moodku langsung naik. Kata temanku, kamu tuh lebay ngomong sama tanaman. Tak jawab, lah ngomong karo kowe ora ngefek, ngomong karo Menik malah adem. Sejak punya aglonema hidupku berubah. Pertama, suasana rumah jadi lebih hangat. Aku tambah koleksi. Sekarang ada 7 pot aglonema dengan warna dan corak berbeda. Kedua, mental healthku jadi jauh lebih stabil. Ada waktu buat nyiram, ngelap daun, mindah pot, aktivitas kecil tapi ternyata menyembuhkan. Aku jadi punya rutinitas yang bikin rileks dan itu efeknya kerasa ke kerjaanku juga. Aku lebih fokus, lebih tenang dan lebih bahagia. Ketiga, aku mulai nularin ke teman-temanku. Ada yang akhirnya ikut piara aglonema juga dan mereka bilang hal yang sama. Ternyata ini bukan cuma tanaman, ini penyelamat hidup mas katanya. Ada satu kutipan yang cocok banget buat nutup cerita ini. Merawat tanaman bukan soal tumbuh-tumbuhan, tapi soal menumbuhkan dirimu sendiri. Dan ya benar, karena waktu kamu merawat makhluk hidup, tanpa sadar ya kamu juga sedang merawat bagian dalam dirimu yang selama ini kamu abaikan. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa hidupmu sumpah, pikiranmu kusut dan hatimu sepi, coba deh biar satu tanaman aja dulu. Aglonema salah satu yang paling gampang dirawat dan cantik banget. Siapa tahu itu jadi titik awal buat kamu nemu ketenangan yang selama ini kamu cari. Kalau kamu udah punya aglonema juga, coba tulis di komentar namanya siapa, warnanya apa, dan paling senang ditaruh di mana. Kita tukeran cerita ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh terapi hijau, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita nyeneng kayak lainnya.